Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan saya Narasan sebagai pengisi suara. Episode 26 TSYK 25. Selamat mendengarkan semuanya. Maura melangkah keluar perusahaan dengan perasaan bahagia. Maura merasa berada di atas awan sekarang. Maura bangga dengan kemampuannya meluluhkan Daniel. Senyuman di bibirnya tak pernah pudar hingga ia melesat pergi dari perusahaan. Sementara dalam ruangan presidir, Tuan Muda yakin akan memberi Nona Maura sebagai sekretaris selama magang? Tanya Ali memastikan keputusan Daniel. Iya, sebagai sekretarismu, ucap Daniel enteng dan kembali membuka lembar demi lembar berkas di meja kerjanya. Tapi Tuan Seti, kalau kamu tidak membutuhkannya, buat dia tidak betah bekerja denganmu, ucap Daniel memotong protes Ali. Baik Tuan, pasrah Ali. Ya, Maura baru saja memanfaatkan statusnya jadi adik dari wanita yang dicintai Daniel untuk magang di perusahaan Prasetyo yang mendunia itu. Dibandingkan dengan perusahaan Dinata, Maura dengan percaya dirinya turun langsung membujuk Daniel tanpa harus melewati seleksi berkas peserta magang. Maura sebenarnya berencana manfaatkan Mauren untuk membujuk Daniel, namun kakaknya itu sudah seminggu lebih ini tak ada kabar. Terpaksa, Maura memberanikan diri bertemu langsung dengan Daniel dan alhasil, Maura sangat puas dengan hasilnya. Tak sesulit yang aku bayangkan, ucap Maura menyeringai puas. Warna jingga menghiasi langit ibu kota. Kedatangan senja yang menenggelamkan matahari mengajarkan bahwa segala sesuatu tak ada yang abadi. Senja akan selalu seperti itu, datang dengan keindahannya, dan lalu akan pergi begitu saja dengan sangat cepat, tergantikan dengan kehampaan malam yang sunyi. Seorang pria berdiri tegak dengan kedua tangan di saku celana bahannya, menyaksikan langit jingga dengan tatapan datar, menatap keluar melalui dinding kaca kantornya. Tuan Muda, apa Anda butuh sesuatu? Ucap Ali membuyarkan lamunan Daniel. Daniel dari tadi berdiri diam di sana tersentak, melirik sekilas sekretaris Ali. Daniel menghela nafas berat dan berucap, pulang. Daniel menyambar jas yang menyampir di kursi kebesarannya dan melangkah lebar keluar ruangan menuju mansion. Alicia sudah menunggu Daniel di pintu utama saat Pak Wis memberitahunya jika Daniel on the way mansion. Tidak lama, Daniel dan Ali tiba. Alicia mengambil tas dan tangan Daniel untuk diciumnya, namun Daniel segera menepis tangan Alicia saat hendak meraih tangannya. Tatapan Daniel begitu dingin. Daniel melangkah masuk tanpa memperdulikan keheranan Alicia. Bukannya ini tugasku, kenapa dia menolak? Tapi baguslah, batin Alicia menatap punggung kokoh Daniel yang menjauh. Tuan Muda sepertinya banyak pikiran, mohon Anda jangan buat kekacauan Nyonya Muda, ucap Ali memperingati. Alicia mendengus dan segera menyusul Daniel. Alicia merasa awas dengan keadaan setelah mendengar ucapan Ali tadi. Saat Alicia memasuki kamar utama, tubuh kokoh itu tak terlihat, hanya pakaian yang berhamburan di mana-mana, jas di tepi ranjang, sepatu dan kaos kaki dekat pintu utama, ikat pinggang di sofa, dasi, kemeja putih, celana bahan berhamburan tengkorok di lantai, di depan pintu kamar mandi. Sepertinya, Tuan Suami sedang mandi terdengar dari suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Beruntung, Alicia sudah menyiapkan semua keperluan mandi Daniel sebelum turun menyambutnya tadi. Alicia menghela nafas panjang dan segera memungut satu persatu pakaian Daniel, kemudian menyimpannya di keranjang pakaian kotor. Alicia benar-benar menjalankan peran sebagai istri sungguhan saat ini. Lama Alicia menunggu, namun sepertinya Daniel masih betah berada dalam kamar mandi, hingga Pak Wis datang memberitahu bahwa jam makan malam tiba. Alicia melirik ke arah kamar mandi, namun nampaknya si Tuan Suami sangat betah berada di dalam sana. Padahal sudah hampir 2 jam Daniel di kamar mandi. Apa dia bersemedi dalam sana? Batin Alicia. Tunggulah di bawah Pak Wis, kami akan segera turun, ucap Alicia. Baik Nyonya Muda, Pak Wis pamit. 10 menit, 30 menit, 1 jam kemudian Daniel tak kunjung keluar. Apa aku masuk aja, kali aja dia ketiduran di dalam, batin Alicia menimbang apa yang akan dia lakukan. Sebab Daniel berada di sana sudah hampir 3 jam, dan juga perutnya sudah menagih untuk segera diisi asupan. Alicia menghembus nafas berat, kemudian beranjak menuju pintu kamar mandi. Alicia mengetuk pintu, namun tak ada suara dari dalam. Alicia menempelkan daun telinganya di pintu agar bisa mendengar ada apa di dalam sana.
namun nihil. Alicia tak mendengar apa-apa. Dengan berat dan penuh awas, Alicia memberanikan diri memegang handle dan membuka pintu kamar mandi. Beruntung, pintu kamar mandi tidak dikunci Daniel tadi. Alicia celingak-celinguk mencari sosok Daniel, dan netranya berhenti di bathtub. Bola mata Alicia membulat melihat Daniel di sana. Di dalam bathtub, Daniel terlelap. Ia tertidur di sana. Pantas saja Alicia menunggu Daniel keluar berjam-jam dari kamar mandi, namun tak kunjung juga. Ternyata pria itu terpulas nyenyak di sana. Bukan karena lamanya menunggu yang membuat Alicia shock, namun keadaan Daniel. Bukankah sudah berjam-jam ia berendam? Ini bahaya. Berendam air panas terlalu lama tidak hanya dapat mengalami dehidrasi dan iritasi kulit, tetapi juga membersihkan bakteri baik dan meningkatkan resiko infeksi. Alicia dengan cepat melangkah mendekat dan membangunkan Daniel. "Tuan," panggil Alicia. Beberapa kali Alicia memanggil nama Daniel, namun Daniel tak kunjung memberi respon. Alicia menepuk-nepuk pipi Daniel. Tubuhnya begitu dingin, padahal air bathtub masih hangat. Segera, Alicia meraih tubuh Daniel. Dengan susah payah, Alicia membawa tubuh Daniel ke ranjang dengan keadaan Daniel yang masih basah dan hanya mengenakan boxer di badannya. Namun Alicia tak memperdulikan itu semua. Yang penting sekarang bantu Daniel segera menghangatkan tubuhnya. Setelah membaringkan Daniel dan menyemutinya, Alicia berlari keluar kamar meminta bantuan Pak Wis. "Pak Wis, Pak Wis, Tuan Daniel." Alicia berusaha mengatur nafas. "Ada apa dengan Tuan, Nyonya?" ucap Pak Wis khawatir. Dia, tolong panggilkan dokter," ucap Alicia akhirnya. Pak Wis segera meraih ponselnya menghubungi seseorang. Alicia dan Pak Wis menuju kamar utama. Tak lama setelah kedatangannya Sekretaris Ali dan Ko Rahmat langsung masuk memeriksa Daniel. "Bagaimana?" tanya Sekretaris Ali setelah Rahmat selesai memasang infus di tubuh Daniel. "Apa dia berendam terlalu lama?" balik tanya Rahmat. Sekretaris Ali langsung melihat ke arah Alicia dengan tatapan tajam meminta penjelasan. "Tuan Daniel, dia hampir 3 jam berada di dalam kamar mandi," cita Alicia menunduk. "Bodoh tak berguna," maki Ali dengan mengepal erat tangannya. Alicia makin menundukkan kepala, bibirnya gemetar menahan tangis karena bentakan Ali. Entah kenapa makian Ali kali ini membuatnya dia cengeng, padahal makian lebih parah dan ini sudah makanan sehari-hari baginya. "Bukannya aku sudah memperingatkan Anda jika jangan membuat kekacauan," lanjut Ali geram. "Aku bahkan tidak melakukan apapun," batin Alicia. "Hei, kenapa malah menyalahinya?" sentak Rahmat pada Ali. "Saya hanya peduli dengan tuan muda," ucap Ali menekan setiap katanya. "Kenapa harus dengan menyalahkan Nona Elis? Bahkan tuan mudamu ini hanya dehidrasi ringan, dan saya sudah menyuntikkan obat infusnya. Dia akan baik-baik aja," jelas Rahmat panjang lebar. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.